Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Kembali lagi di sesi materi bersama kakak-kakak kelas kalian, yang kebetulan kali ini saya akan memberi materi mengenai sekolah adiwiyata. Bersama saya Kak Radan Nurjata Arya Putra. Mari kita kulik lebih dalam lagi, apa sih materi mengenai sekolah adiwiyata itu? Nah, di sini kakak memiliki 4 poin utama, yaitu yang pertama, pengertian sekolah adiwiyata. Yang kedua, tujuan serta fungsinya. Yang ketiga, indikator keberhasilan sekolah adiwiyata. Dan yang terakhir, manfaat adiwiyata. Apakah benar adiwiyata dapat menunjang tingkat pendidikan di sekolah kita? Menarik juga. Pada poin pertama, pengertian adiwiyata. Adiwiyata adalah upaya pembangunan program wadah yang baik dan ideal untuk mendapatkan ilmu serta juga pengetahuan dan berbagai norma serta etika mengenai lingkungan hidup. Adiwiyata terbagi menjadi 2 kata, adi dan wiyata. Adiwiyata terbukti menciptakan sekolah yang dapat menekan tingkat kerusakan alam. Berikut adalah manfaat yang diuraikan dari pemrograman adiwiyata. Mendukung pencapaian besar kompetensi serta tingkat kelulusan dan mengurangi konsumsi serta penggunaan sumber daya energi, misalnya listrik. Nah, yang kedua, adiwiyata menciptakan kebersamaan serta warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang baik. Mengapa bisa menjadi baik? Karena kalau kalian coba kalian pikirkan, bagaimana kalau kalian belajar di tempat yang umum dan kotor? Pasti kalian tidak bisa belajar dengan efektif dan belajar dengan fokus. Oleh karena itu, adiwiyata menanamkan modal-modal layanan hidup yang akan kita tunjang nantinya saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini pastinya saat kita setelah lulus dari sekolah, kita akan meluncur dan terjun di dunia masyarakat. Adik-adik yang sudah sekolah dengan program adiwiyata akan sangat terbantu di kehidupan adik-adik selanjutnya, karena sudah terbiasa disiplin serta memakai kebutuhan energi yang secukupnya, dan juga ditanamkan nilai moral untuk tetap berpegang teguh, meyakinkan diri pada kecintaan lingkungan hidup. Nah, tujuan dan fungsi adiwiyata. Tujuan sekolah adiwiyata secara umum yaitu menerangkan dan mewujudkan masyarakat tingkatan sekolah untuk peduli serta berjaga lingkungan hidup. Nah, program adiwiyata juga berfungsi sebagai alat agar pelajar ikut terlibat langsung dalam segala kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang melakukan lingkungan hidup sehat dan juga mampu menghindari dampak buruk dari penggunaan energi yang berlebihan. Untuk menekan tingkat penggunaan energi berlebihan serta meningkat pencemaran penggunaan sampah plastik dan juga menanamkan hal-hal positif dari sekolah adiwiyata, indikator sangatlah perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah. Tentunya SMA Negeri 2 Pare juga siap untuk melakukan indikator sekolah adiwiyata. Indikator apa saja sih mengenai sekolah adiwiyata? Yang pertama, pengembangan kebijakan sekolah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, pengembangan kegiatan dan berbasis partisipatif, serta pengelolaan atau pengembangan sarana pendukung sekolah. Mudah-mudahan kalau adik-adik melaksanakan kegiatan PLS, SMA Negeri 2 Pare siap untuk menjadi sekolah adiwiyata dan akan juga membimbing adik-adik supaya memiliki pemahaman tentang sekolah adiwiyata yang sangat penting untuk kehidupan kita selanjutnya. Indikator tersebut juga sangatlah penting
dan tentunya sudah ada di Sumada dari 4 indikator yang sudah kakak jelaskan. Selanjutnya, manfaat adiwiyata. Mengubah perilaku warga sekolah untuk mendapatkan budaya pelestarian lingkungan. Seperti yang kakak sebutkan sebelumnya, dari adiwiyata, lingkungan sangatlah berpotensi besar untuk kita di kehidupan selanjutnya. Kalau lingkungan tidak terjaga esok hari, bagaimana kita tinggal nantinya? Apakah sungai kotor, sampah plastik berjajar di mana-mana, banyak hewan-hewan yang tersiksa dan terjerat oleh plastik dan juga karet, mungkin mereka juga bisa memakan tersebut. Yang kedua, meningkatkan penghematan sumber dana dan melalui pengurangan sumber daya dan energi. Tentunya untuk mengurangi sumber daya energi, sumber dana diperlukan untuk juga berkontribusi dalam hal tersebut. Yang ketiga, dapat menghindari sejumlah risiko dampak lingkungan yang terdapat di wilayah sekolah. Yang keempat, menghindari berbagai risiko dampak lingkungan di wilayah sekolah dan juga ini berpotensi untuk kita bawa ke lingkungan masyarakat nantinya. Yang kelima, menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Nah, dari situlah SMA Negeri 2 Pare ingin mengajak adik-adik semua untuk menjadikan sekolah adiwiyata ini berjalan dengan semestinya. Dan keenam, meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah. Tentunya itulah adik-adik perlu memanfaatkan sekolah adiwiyata ini secara mendalam. Nah, setelah kakak menjabarkan semua materi tentang sekolah adiwiyata, kakak memiliki berbagai tugas. Bukan berbagai, tapi cuma 2 saja sih. Nah, langsung saja. Yang pertama, adik-adik diminta merangkum materi sekolah adiwiyata dengan bahasa adik-adik sendiri. Jangan terlalu berpaku dengan materi yang saya sampaikan. Adik-adik bisa berkreasi dan berinovasi mengembangkan kata-kata adik sendiri. Yang kedua, adik-adik diminta melakukan dokumentasi menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah adik-adik. Nah, di situasi seperti ini, tingkat sekecil itu bisa dilakukan adik-adik dari rumah kalian, yaitu lingkungan keluarga. Setelah kalian mendokumentasikan foto tersebut, foto dikirim melalui grup WhatsApp dan juga menyantumkan nama-nama adik-adik ya. Sekian presentasi dan juga penyampaian materi dari Kak Radan mengenai sekolah adiwiyata. Nah, apakah adik-adik sudah siap bersekolah di sekolah adiwiyata SMA Negeri 2 Pare? Saya Kakak Radan berharap adik-adik bisa menjalankan program sekolah adiwiyata ini di sekolah kita tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk adik semuanya.